ingin mengembalikan marwah HIPMI Kota Pangkal Pinang menjadi mediator lahirnya pengusaha baru, terus berlari untuk kejar itu, terutama para pelaku UMKM. Banyak yang ngomong mungkin ngapa sih gabung ke HIPMI, dapat uang nggak dapat duit kok gabung ke HIPMI. Cuman yang kita share di sini adalah berrelasi. Nah, bulan September ada Jono Joni sama Floripen. Wah, Tanggal 6 September. September ya Kak ya? Yes, Berarti insya ditunggu Allah. nih, udah dibocorin sama Kak Lina. Insya Allah nanti di September ya Kak ya, kan ada artis lagi datang ke sini. Kami senang banget jadi bisa kolaborasi dengan teman-teman dari HIPMI, teman-teman dari UMKM. Jangan sampai peluang ini terlewatkan. Jadi kita belajar bisnis bareng gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bang Kapos. Berjumpa lagi dengan saya Rizky di Dialog Ruang Tengah. Nah, di Dialog Ruang Tengah kali ini ada apa? Ada apa? Ada banyak narasumbernya. Tapi apa tema yang akan kita bahas hari ini? UMKM naik kelas bersama HIPMI Kota Pangkal Pinang. Nah, kalau kita bahas HIPMI, di sebelah saya sudah ada Pak Ketua, sudah ada Pak Bendahara, sudah ada Ibu Sekretaris, dan waduh, eksklusif hari ini ada Ibu Vivi, pimpinan Bang Kapos. Aduh, tepuk tangan dulu untuk narasumber saya hari ini, luar biasa. Tapi sebelum kita masuk nih ke tema hari ini, mungkin aku akan menyapa dulu ya narasumber yang ada di sini. Di sebelah saya, pasti sudah pada kenal, nggak mungkin nggak kenal sama Bang Bayu. Iya. Aduh, singkat ya. Terdengar cool ya. Halo Bang Bayu, gimana kabarnya hari ini? Halo, baik banget. Sehat ya Bang ya. Iya. Ini first time ke Bang Kapos. Kalau sama Bang Kapos nggak first time karena ada memorial yang indah di sini. Karena dulunya Apa pernah bekerja di sini. Wah, emang kan ini Bu Vivi memang rata-rata yang pernah bekerja di sini terus keluar biasanya jadi orang. Kayaknya ini kantor kita ini menjadi penunjang ya. Membuka akses. Buka akses. Oke, di sebelahnya ada Pak Ketua, ada Ya. Bang Dio. Siap. Bang Dio, gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, dan hari ini kali kedua di sini. Waktu itu kemarin pas proses pencalonan sempat podcast juga di sini. Waduh, berarti tidak asing ya sama studionya. Nggak Udah asing. ini studionya Bang. Udah proper sekali Oh, kalau Bang Kapos ya. aduh. Bahkan Ibu Pipi lah. Waduh, lagi-lagi Bu Vivi ya. Oke, di sebelahnya sudah ada Kak Lina. Halo Kak Lina. Sehat hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Lina baru first time juga ke Bang Kapos. Pertama kali Gimana kesannya Kak? seru dan agak sedikit nano-nano. Apa itu nano-nanonya ya? Karena duduk di sebelah Ibu Bos. Oh, sebelah Ibu Bos. Aduh, Ibu Bos lagi nih. Dan karena sudah dipanggil Ibu Bos, ya mau tidak mau saya juga memanggilnya Ibu Bos ya. Ibu Vivi, gimana Ibu hari ini kabarnya Bu? Kabarnya baik gitu ya. Ini senang ketemu sama pengusaha-pengusaha muda gitu ya. Nah, kan kalau pengusaha itu orang-orang kaya semua gitu. To the point ya. Gak etis juga kalau saya tanya berapa hartanya sekarang Bang? Oke, Bu Vivi, Bang Dio, Siap. Bang Bayu, Kak Lina, hari ini kan kita akan bahas tema yang menarik ya, UMKM, masalah UMKM. Mungkin ke Pak Ketua dulu. Kalau Pak Ketua sendiri melihat UMKM di Pangkal Pinang ini seperti apa sih Pak? Kan semakin hari kalau saya lihat, kalau pribadi saya melihat semakin tumbuh, semakin banyak sebenarnya. Nah, kalau Bang Dio sendiri seperti apa Bang? Jadi kondisi UMKM hari ini, kalau kita melihat dari data di Sprindak Kota, itu udah tumbuh sampai 16.800 lebih sekian lah. Itu yang sudah terdata, tetapi yang belum terdatanya itu banyak sekali. Diprediksi itu sampai 26 ribuan. Dan cash flow dari UMKM putaran per harinya itu bisa sampai 3 miliar. Waktu itu saya pernah diskusi sama kepala Disperindak. Nah, memang kami dari HIPMI sesuai dengan campaign pertama saya waktu mencalonkan diri, berupaya untuk membuat UMKM itu bisa naik kelas. Nah, dalam prosesi untuk menuju naik kelasnya itu ada beberapa tahapan yang kami bersama-sama kawan-kawan HIPMI berusaha untuk kejar, terutama di sektor perizinan yang menjadi hambatan nih dari sebagian para pelaku UMKM, agak kesulitan nih dalam pengurusannya. Makanya HIPMI ke depan akan menjadi inkubatornya untuk membantu kawan-kawan.
Oke, berarti Bang Bayu sampai saat ini mungkin analisanya melihat memang untuk UMKM sendiri kendalanya masih di perizinan ya. Iya, Kalau Bang perizinan. Bayu sendiri melihat UMKM di Pangkal Pinang seperti apa, Bang? Jadi kalau UMKM Pangkal Pinang ini lagi seger-segernya kalau bunga. Jadi lagi tumbuh-tumbuhnya tuh. Ya mungkin kalau generasi saya sama Pak Dio mungkin Bang Dio jadi pengusaha itu bukan jalur kita mungkin dulunya waktu tamat kuliah. Bener Pak Ketum ya? Betul. Tamat kuliah pengennya kerja dulu pasti tuh. Letingan kita tuh ya. Nah kalau generasi Z sekarang itu sekarang kebanyakan mereka itu pengennya wirausaha lah, menjadi pengusaha itu. Karena kenapa? Mungkin banyak terinfluence dari media sosial dan lain-lain. Nah, Pangkal Pinang hari ini keren-keren banget brandnya, kita akui lah. Ya nggak kalah saing juga sama kota-kota gede hari ini. Banyak brand-brand baru, tiap bulan mungkin tumbuh yang baru. Iya. Warung kopi makin tumbuh, ada brand-brand yang eksklusif, ada yang middle, banyak lah yang keren-keren. Nah ini nih perlu kita kawal nih, jangan sampai teman-teman yang lagi happeningnya pengen berwirausaha, rupanya kejenggal-jegal sama kayak perizinan dan lain-lain lah. Nah ini nih, begitu sih kalau pandangan aku sekarang. Oke. Tapi memang sebenarnya pelaku UMKM juga harus banyak belajar ya, Bu Vivi ya, ke pemuda-pemuda yang memang sekarang sudah jadi pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Mungkin juga Bang Bayu, Bang Dio, Kak Lina sebelumnya juga sampai di titik ini sebelumnya mengalami jatuh bangun juga ya, Bang ya? Bang Jaber tahu tuh prosesnya. Prosesnya ya. Tapi Bang Bayu penasaran kan Bang Bayu ini kan owner dari Kopi Es Sudirman. Nggak apa-apa ya karena semua orang sudah pada tahu ya. Dan luar biasanya memang itu rame itu Bang. Alhamdulillah. Kok bisa kepikiran itu, mungkin bisa bagi tips nih ke teman-teman juga yang lagi nonton. Kan awalnya itu memang sebelum dijadikan tempat es kopi itu tempat jual baju ya. Iya. Nah, dan memang agak sedikit sepi waktu itu ya. Oh iya benar. Iya kan? Saya tambahin sedikit biar tidak ini kan. Iya Bang ya, diakui Bang ya. Benar. Nah, dan akhirnya kepikiran bisa dari jual baju tuh berbalik ke bikin jualan kopi. Dan di Pangkal Pinang sebenarnya sudah banyak warung kopi dan berani gitu loh. Dan rame. Nah, gimana itu Bang? Jadi kalau usaha tuh semuanya kepepet. Nggak ada pengusaha yang berhasil kalau nggak kepepet. Jurus kepepet itu jurus yang paling ampuh buat sukses kayaknya. Ya semuanya karena awalnya memang clothing sih. Cuman pas COVID, jangankan manusia, tuyul aja gak mampir kalau itu. Karena sepinya, karena zaman COVID ya. Nah waktu itu kan kontrak sama pemerintah, karena ada beberapa waktu, hampir berapa tahun lagi lah. Makanya muter otak tuh. Kebetulan istriku tuh basicnya kuliner. Ya coba, aku kan konsultan branding juga tuh. Cobain tuh collabs. Cuman usaha itu harus jangan lebih baik sih, harus lebih beda. Walaupun banyak warung kopi waktu yang buka, saya jualannya makanan lokal aja lah. Rupanya masuk sih. Masuk dan kata orang sih enak hari ini. Itu aja sih. Jadi kepepet lah kalian jika ingin usaha. Akan sukses. Bu Vivi dari tadi senyum-senyum ya. Tapi Bu Vivi udah pernah main ke Kopi Es Sudirman? Jangan-jangan Beberapa kali tuh nggak dapet tempat duduk. Oh iya. Aduh, nanti kita dengar kesaksiannya. Gimana Bu Vivi ceritanya? Saya jauh-jauh ya datang, nggak jauh juga sih. Ke alun-alun doang ya, udah parkir, masuk. Ternyata setiap meja itu ada penghuninya. Iya. Nah, jadi akhirnya saya melipir. Tapi ada satu tempat lagi yang lain. Akhirnya pergilah ke estetik. Itu jangan kan Ibu Vivi, saya juga nggak dapat. Saya komplain kan, ketemulah sama Bang Bayu. Aduh, saya mau pergi ke Sudirman nggak dapat gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa, melipirnya ke sini aja gitu. Oke. Jadi ada pilihan kedua gitu. Oke, tapi Bu Vivi penasaran. Bu Vivi ini juga salah satu tipikal pribadi yang suka nggak sih Bu kayak nyicipin makanan UMKM Bu? Kayak siapa tahu kan kalau udah sekelas Bu Vivi nggak mau ke tempat-tempat kayak gitu, maunya ke ini restoran kafe-kafe yang penasaran kan, kita bahas UMKM. Bu Vivi apa gitu perannya biasanya selama ini? Sudah mencicipi makanan-makanan UMKM? Saya tuh hobi duduk di alun-alun. Itu ada kan yang jualan jambu. Oh iya. Yang depan itu ya. Enak kan? Iya. Depan ini ya Bang Bayu ya. Iya.
duduk di situ itu harganya 10.000, murah, enak gitu ya kak. Berarti benar karena tahu harganya. Berarti suka juga nyobain ya Bu Vivi ya. Karena kalau nyobain makanan itu enak, itu bikin hidup itu bahagia gitu ya. Jadi melihat hal-hal baru itu dari ya kuliner. Kalau Kalina sendiri gimana Kak? Kalau saya kan kebetulan tumbuh juga usahanya dari zaman kuliah. Jadi ceritanya kalau di HIPMI itu kita ada badan otonom namanya HIPMI PT, HIPMI Perguruan Tinggi. Apa itu HIPMI PT? HIPMI PT itu jadi untuk merangkum teman-teman mahasiswa, adik-adik siswa juga itu untuk ada rasa ingin menjadi entrepreneurnya. Nah, jadi kebetulan saya tumbuhnya di situ dulu. Saya kuliah di UBB, ketemu dengan senior di HIPMI juga. Jadi diajak lah. Awalnya nih anak-anak mahasiswa kan biasa tuh, cuma ikut-ikut organisasi dan lalala gitulah ya. Terus belajar di HIPMI, diajak gabung di HIPMI, belajar, lihat senior-senior, usahanya mulai dari yang kaki lima sampai yang luar biasa, ada semua di situ. Nah, pengalamannya dari kami sebenarnya dulu itu banyak teman-teman mahasiswa ini pengen berusaha, cuma minusnya satu, kekurangannya apa? Kekurangannya mereka nggak punya mentor. Jadi makanya banyak teman-teman yang punya usaha mungkin penjualannya oke, marketingnya oke, tapi mereka nggak punya daya juangnya, nggak ada kayak gitu, karena mereka nggak punya mentor. Nah, jadi hasil obrolan kita juga di HIMI Pangkal Pinang, kebetulan alhamdulillah saya juga udah gabung di Kota Pangkal Pinang, HIMI Kota. Apa nih, kita bikin formula khusus buat teman-teman juga adik mahasiswa, biar mereka punya mentor, punya mental, karena kan kita usaha bukan cuma punya uang aja kan, harus punya mental yang bagus gitu kan. Nah, jadi akhirnya itulah hasil obrolan kita bikin coaching lah Tum ya, program-program yang ke depan akan kita jalanin bareng kayak gitu. Berarti memang sebenarnya secara tidak langsung Kak Lina ini menceritakan benefit ya bergabung di HIPMI ya. Soalnya kebanyakan orang pada ngapain sih gitu ke HIPMI gitu kan. Jadi Kak Lina sendiri mungkin sudah merasakan benefitnya ya Kak Lina ya? Iya, alhamdulillah ini bisa ketemu sama yang Pak Ketum, orang-orang yang banyak duitnya ini, Bu Bos. Jadi kita Duit nempel lagi, aja ini kan. aduh. Amin. Cuma Tapi ada satu, saya nggak bisa jadi HIPMI karena apa itu? ketuaan. Jadi memang ada batasan umur ya? Ada batasan umur ya. Batasan umurnya berapa tadi? 41 tahun. 41 Yes, tahun. maksimal Tapi kalau 41. misalkan dia 41 tahun tapi wajahnya masih baby face, Apakah ada dispensasi? Tidak bisa berkata-kata. Mungkin dibikin K5 gitu ya iya, harusnya ya. sebenarnya kan gimana itu Kak kira-kira? Kebetulan termasuk pemuda nggak ya, 41 ya, kita harus buka dulu nih. Aduh, mesti direvisi ulang kayaknya ya. Udah lah, nggak usah. Oh iya, betul. Sabar ya Ibu. Tapi Pak Ketua, sebenarnya ada program terbaru apa nih dari HIPMI untuk mengkawal UMKM supaya naik kelas lah? Ya. Jadi kami ada 3 program unggulan nih yang sekarang ini. Yang pertama itu pengurusan izin yang tadi saya sampaikan bahwa akan dibuat satu pintu terkait pengurusan NIB sama Haki. Nah, orang sering menyepelekan terkait Haki nih, tetapi kita nggak pernah tahu kapan bisnis kita grow up. Banyak juga brand-brand besar yang ada di Pangkal Pinang ini yang nggak bisa scale up menjadi brand nasional karena tergenjala masalah Haki. Nah, yang kedua, kita juga udah kerjasama salah satu perbankan terkait permodalan. Permodalan karena di bisnis ini juga banyak sekali yang menjadi kendalanya itu ya terkait permodalan. Nah, yang terakhir kami akan bikin HIPMI Fest. HIPMI Fest itu ada coachingnya, terus bisa jualan juga, terus juga bisa buat brand kita itu menjadi kemitraan. Nah, karena hari ini HIPMI Pangkal Pinang ingin membuat UMKM itu bukan lagi menyasar pasar lokal, tapi kalau bisa nasional, seperti Mas Bayu dengan Kopi S-nya yang hari ini sudah punya 6 outlet se-Indonesia. Aduh, tepuk tangan dulu dong untuk Bang Bayu. Tapi Bang Dio, dengan benefit yang tadi Bang Dio katakan nih, programnya kan luar biasa ya. Ini diurusin hakinya, dikasih permodalan juga, kemudian masih dikawal lagi. Nah, otomatis UMKM yang ada begitu banyaknya di Pangkal Pinang ini pasti berlomba-lomba dong mau gitu loh. Nah, ada kuotanya tidak? Atau
ada persyaratannya apa untuk bisa mendapatkan program itu? Kami akan membuka open recruitment untuk anggota baru. Yang hari ini kan anggota HIPMI Kota Pangkal Pinang hampir 300-an. Nah, ini kami lagi susun untuk membuka open recruitment sesuai, nanti akan kami bikin formulanya berdasarkan jenis usahanya. Nah, kalau limitnya sih sejauh ini nggak ada, karena kami juga mendapatkan akses yang luar biasa dari pemerintah kota untuk membantu UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang. Luar biasa. Tapi pemirsa Bang Kapos mungkin akan ada nih nanti bakalan launching ada program yang luar biasa juga. Ya. Kenapa hari ini Ibu Vivi masuk ke frame ini? Karena memang akan ada kolaborasi ya dari HIPMI dan Bang Kapos. Betul. Nah, apa itu? Harus dari kedua belah pihak yang menjelaskan. Tapi mungkin aku dengar dari Bang Bayu dulu. Itu program apa Bang nanti yang bakal launching? Jadi dari bincang-bincang sama Bu Bos Vivi, dari waktu itu estetik tuh ya. Siap Bu Bos. Jadi bincang-bincang. Jadi permasalahan kita ini hari ini kan adalah pengennya kita bekerja sama dengan Bang Kapos. Siapa sih nggak tahu Bang Kapos, media terbesar di Bangka Belitung. Terbaik. Ini yang buat kita juga terharu Bu Vivi mau podcast juga sama kita kan. Kalau kita dasar usaha itu kan ibaratnya kita tuh mesti promosi lah. Ya, ibaratnya kalau nggak promosi itu kata temanku dulu itu bagaikan melambai di ruang gelap. Kalau nggak nggak kelihatan gitu kan. Nah, jangan sampai teman-teman yang punya usaha bagus nggak dipromosikan. Nah, Bang Kapos menyambut baik salah satu program dari HIPMI itu bisa kerjasama. Nanti UMKM akan di branding juga tuh sama Bang Kapos Bu ya. Terima kasih banyak. Nah, ini nih yang dikonkretkan kerjasama antara HIPMI dan Bang Kapos. Jadi ada peliputan nantinya, ada juga share Instagram Bu ya. Nah nanti tapi tetap berbayar ya, berbayar tapi tetap ada harga khusus dari Bang Kapos bagi teman-teman HIPMI yang pengen beriklan. Nah ini nih supaya besok teman-teman yang punya usaha ya omsetnya bakal naik. Karena jujur aja nih, Kopi Es itu, ini aku buka nih, belum pernah aku buka. Kopi Es itu bisa naik karena salah satunya promosi Bang Kapos. Karena ada peliputan Bang Kapos. Iya serius. Dari mana saya tahu? Saya tanya dong ke pembeli lewat kasir saya. Mengenal ini emang ada bagian dari Bang Kapos, lihat beritanya. Nah ini nih ngefek bener teman-teman. Jadi semoga kalau review Bang Kapos itu kan keren nih. Secara jurnalisnya keren. Jadi bisa ada tanggung jawab lah untuk ya bener enak kalau kata Bang Kapos gitu. Ibu Vivi langsung disambut Ibu Vivi. Siap. Bang Kapos ini memang kita tuh senang banget ya, jadi ketemu dengan Bang Bayu sama Bang Dio. Biasanya panggilnya Om gitu. Nah, jadi ini kita ngomongin UMKM, kemudian kalau kerjasama ini kalau cuma review produk ini kayaknya nggak keren. Hal terkeren dari collab Bang Kapos dengan HIPMI kali ini adalah jangan sampai teman-teman HIPMI ini dengan skill mereka konsultan bisnis nggak diapa-apain. Ini kan namanya sayang banget gitu ya. Nah, mereka harus ngasih advice untuk UMKM yang udah direview. Jadi apa sih yang harus dilakuin untuk supaya naik kelas tadi? Jadi misalnya apakah produknya tadi secara konsep sudah menarik gitu ya. Kemudian apakah brandingnya selama ini sudah cukup atau kurang banyak? Kemudian promosinya seperti apa? Market yang akan dituju seperti apa? Walaupun mungkin marketnya masih Pangkal Pinang, tapi kan ada mungkin target marketnya siapa aja. Nah, ini akan yang akan nanti teman-teman HIPMI bantu. Jadi jangan sampai anak-anak muda yang keren-keren ini dibiarkan nggak melakukan apa-apa untuk Pangkal Pinang. Betul. Gitu ya. Siap. Gitu sih. Berarti memang harus dikawal baik-baik ya Bang Dio ya. Cuman nanti memang setelah diberikan program-program seperti itu ada baiknya memang UMKM-nya terpilih ya, karena biasanya itu UMKM sudah diberikan program terbaik apa tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Apalagi kalau ada kata permodalan, mereka kadang-kadang tuh berlomba-lomba buat ngedapetin modal itu yang kadang-kadang kita takutnya nanti sudah diberikan tiba-tiba seminggu 2 minggu kolaps hilang. iPhone 15 beli. Modal. Jangan gitu harusnya. Dapat modal kan? Gitu. Tapi Bang Bayu menanggapi kalimat Bang Bayu tadi, bukannya sombong ya, bukannya sombong.
Tapi Bang Bayu emang bener sih Bang Bayu. Jadi memang ada beberapa UMKM memang review dari mereka sendiri. Kan sempat juga kemarin kami ada juga program kerjasama dengan pemerintah juga Bang. Jadi memang ada berapa puluh UMKM yang kami bantu peliputannya dan kami unggah juga di Instagram. Memang itu yang nonton puluhan ribu dan mereka memberikan kesaksian sendiri, penjualan meningkat gitu loh. Jadi memang benar kata Bang Bayu tadi, kalau secara brand memang sekarang kita tidak bisa memang digital sekarang lagi naik-naiknya. Jadi media promosi memang orang melihat video, melihat tertarik. Iya. Ya, Bang Apalagi ya. feed Instagram Bang Kapos kan itu jadi apa yang dibuka orang pagi-pagi itu pertama kali. Selalu saya buka Bang Kapos. Asik. Cuman memang Instagram Bang Kapos ini masih tercampur-campur ya. Mungkin nanti sarannya Oh iya benar. ya, iya enggak Bang. Jadi kalau khusus kuliner Bener. aja. Jadi orang-orang yang pengen cari Insya Allah kuliner segera. Ah, Ibu Wah keren tuh. anak buah berani kan ya. Langsung memberikan ide ke Ibu Bos biar langsung ditanggapi. Gimana Ibu? Nanti kedepannya mungkin akan dipilih-pilih ya Bu ya. Jangankan untuk segmen kita tadi, Bang Kapos itu hampir setiap tahun kayaknya ngeluarin produk baru Oh gitu iya, ya. betul. Jadi ada mungkin nanti kalau misalnya di medsos itu Instagram ada, Facebook ada, TikTok juga ada gitu ya. Jadi apapun yang kalau memang marketnya ada di sana ya sudah media juga akan bergerak masuk. Sama halnya kalau misalnya tadi kepepet tadi. Jadi ketika kita semuanya kepepet, mana yang menghasilkan revenue masuk. Tuh. Ya ada ilmu kepepetnya ya berarti. Ya. Power of kepepet. Kayaknya orang-orang sukses pada pakai ilmu itu ya. Iya. Kesaksiannya ini semua pada pakai ilmu kepepet. Tapi Bang, Ibu Vivi Kalina kita break dulu sebentar. Habis ini kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Ketua, sama Kak Lina, Bu Vivi dan Bang Bayu. Jadi pemirsa Bang Kapos jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Tengah. Baik pemirsa Bang Kapos, masih bersama saya Rizky dan 4 narasumber saya. Luar biasa, di belakang, di balik layar mereka ternyata kocak-kocak ya. di depan layar semuanya pada gini semua ya. Di belakang tadi luar biasa. Tapi Kak Lina, mungkin aku penasaran Kak Lina. Kak Lina dulu kan memang sudah bergabung di HIPMI dari kuliah ya katanya ya. 2015. Tapi sebenarnya untuk masuk HIPMI sendiri tuh ribet gak sih Kak persyaratannya, atau mesti punya usaha dulu baru bisa masuk ke HIPMI, atau memang kita baru mau mulai aja sudah bisa nih dirangkul sama HIPMI gitu loh? Enggak sih, mudah. Jadi dulu waktu 2015 masuk gabung di HIPMI PT, ikut kegiatan di HIPMI PT, belajar ke senior-senior. Setelah itu jadi kan kita ada tahapan lah kayak gitu. Setelah di HIPMI PT, lulus kuliah, belajar bisnis, buka bisnis kecil-kecilan, terus gabung di HIPMI Kota Pangkal Pinang. Enggak susah sih. Harus punya usaha atau enggak? Ya enggak, karena dulu aku juga enggak punya usaha juga. Enggak nunggu cukup juga sih sebenarnya. Harus ada modal nekat juga. Oh, kepepet tadi. Yes. Ilmu of kepepet. Kepepet. Tapi kalau pemirsa Bang Kapos kan mungkin kalau Bang Bayu udah tau lah usahanya apa, udah banyak lah. Bang Dio juga semua orang udah pada tahu. Tapi Kak Lina ini kan memang low profile ya, agak jarang terlihat gitu. Kak Lina mungkin bisa diceritakan pengalamannya Kak. Pengalaman di bisnis ya. Iya. Kalau untuk bisnisnya sekarang lagi gencar-gencarnya di entertainment sih. Lagi bikin-bikin konser nih di Bangka Belitung. Jadi Berarti Kak Lina ini di balik layar konser yang ada di Bangka Belitung ya? Iya. Iya. Aduh, itu tepuk tangan dulu dong buat Kak Lina. terima kasih. Terima kasih ya Kak Lina, gara-gara Kak Lina nih jadi orang Pangkal Pinang Iya. udah biasa ngeliat artis. Alhamdulillah. Takutnya nanti Banyak warna jadinya. Iya, orang Pangkal Pinang kalau jarang-jarang ngeliat artis, takutnya pas ketemu artis norak takutnya. Kalau sekarang kan udah enggak, udah mahal ini. Oh, udah pernah lihat. Jadi memang gitu. berawalnya dari kenoraan itu. Jangan gitu, Kak. Jadi kan kalau kita nih di Bangka nih hiburannya agak minim. Nonton artis harus ke Jakarta, harus beli tiket, harus cari penginapan dan lain-lain kan. Betul. Minimal kita harus punya uang
3 juta sampai 5 juta harus punya. Belum termasuk tiket masukan dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita juga sama teman-teman lokal, teman-teman HIPMI juga dari HIPMI PT juga. Ya udah yuk kita undang artis yuk. Kita kasih hiburan lah untuk teman-teman di Bangka. Yuk kita kumpulin nih duit masyarakat Bangka Belitung. Harga tiketnya murah-murah aja, nggak usah mahal-mahal. 50.000, 69.000. Kita gabung. Udah kita undang artis. Artis juga seneng juga kesini karena ternyata dari beberapa artis yang kami undang ke sini, mereka kaget juga. Ternyata ada kehidupan ya di Bangka Belitung. Ternyata kotanya ada juga ya orangnya ya. Kayak Ya gitu. Allah, luar biasa ternyata Bangka Belitung. Padahal ya. setiap kali eventnya itu meriah banget gitu kan. Luar Iya, biasa. padahal kan. Karena memang kita jarang tersentuh oleh artis-artis nasional ke sini. Jadi kayak Pamungkas, kita ngundang Pamungkas. Mereka kaget, ngundang Mahal ini. Mereka kaget, oh ada ya ternyata ya, nggak nyangka ya Pangkal Pinang ternyata keren. Banyak, antusias orangnya banyak kayak gitu. Dan emang rata-rata tuh kadang-kadang orang luar yang datang ke sini tuh mereka pada suka sih sama culture kita. Betul. Dari makanan Oh iya. secara enak ya, Iya. Bang Bayu ya. Iya. Dari Udara jalan semua kita bagus jalannya dan tidak macet. Iya. Jadi memang alasan Bu Vivi tadi waktu telat bilang katanya jalannya macet, itu bohong. Masih dari Bangka. Bangka Timur jalannya. Pangkal Perak. Iya. Nah, jadi di memang sini ada jalan kebanyakan- tol gratis loh. Oh, di mana itu? Nah, lintas timur. Oh, gitu Memang ya. sepi sih ya. Jadi memang sebenarnya perlu ya Kak ya itu, jadi pengenalan juga daerah kita. Memang ternyata di Bangka Belitung itu orang melihatnya takutnya nanti itu daerah kecil, daerah apa, tapi ternyata setelah masuk ke sini Ada marketnya. bagus-bagus juga, enak-enak juga, dan mereka cocok gitu Kalina ya. Iya. Luar biasa kesaksian Kalina. Emang yang nonton itu umur berapa? CV masih bisa kok. Banyak. Bisa kayaknya ya. Bervariasi ya. Bervariasi mulai dari belasan tahun sampai 40 ada. Kemarin Dewa terakhir itu yang nonton umur 50-an ada. Ya, karena memang itu band lama kan, dan Band lama, lagunya legend. memang disukai dari kalangan yang tua. Nanti, Sampai- nanti kita mau nonton ya Ci ya. Gampang. Nonton apa itu? Nonton, dan habis ini ada siapa yang mau datang? Nah, bulan September ada Jono Joni sama Foriven. Wah, Tanggal tuh. 6 September. September ya Kak ya. Yes, Berarti insya ditunggu Allah. nih, udah dibocorin sama Kak Lina. Insya Allah nanti di September ya Kak ya, kan ada Tanggal artis 6. lagi datang ke sini. Oke kalian, terima kasih. Siap. Mungkin kita sudah berada di ujung dialog hari ini. Cuman sebelum menutup dialog hari ini, mungkin dari Bang Dio Ya. ada yang pengen disampaikan Bang, harapannya terkait program-program yang akan datang nantinya. Harapan saya sih, saya selaku Ketua Umum BPC HIPMI Kota Pangkal Pinang yang baru beserta seluruh jajaran ingin mengembalikan marwah HIPMI Kota Pangkal Pinang menjadi mediator lahirnya pengusaha baru dan membantu seluruh kader yang kemarin sempat tersendat akselerasinya, dan kami terus berlari untuk kejar itu, untuk membantu kawan-kawan yang ada di HIPMI, terutama para pelaku UMKM. Dan saya berharap kami bertiga kompak terus dan memberikan kontribusi yang nyata buat BPC HIPMI Kota Pangkal Pinang. Terima kasih Bang Dio. Dari Bang Bayu sendiri seperti apa Bang? Mungkin untuk teman-teman pelaku usaha UMKM, pengusaha muda yang nonton podcast ini, gabunglah ke HIPMI. HIPMI itu bukan, banyak yang ngomong mungkin ngapa sih gabung ke HIPMI, dapat uang nggak dapat duit kok gabung ke HIPMI. Cuman yang kita share di sini adalah berrelasi. Itu yang paling penting dalam bisnis. Kita nggak pernah tahu kita ketemu sama siapa, ngobrol sama siapa, dan kepepet sama siapa, kita nggak pernah tahu. Ya pesanku, gabunglah ke HIPMI, ambil benefitnya, berjejaring bersama dan tumbuh bersama aja. Bahkan kadang memang duit yang mereka cari modal itu dari situ lah Dari sebenarnya, situ. dari Banyak jaringan sekali itu. teman-teman yang Benar. Kita benar kata Bang Bayu, nggak pernah tahu ketemu sama siapa ya Iya. Bu Vivi ya. Saya ketemu Bu Vivi, ketemu bos-bos ini, kita kan nggak pernah Ya, tahu siapa tuh tahu ke kan nanti depannya. akan ada usaha-usaha lain yang akan tumbuh kan Iya. dari pembicaraan-pembicaraan kecil Iya, ini. oke. Oke, berarti Bu Vivi dari selaku dari pihak Bangkapos ya menanggapi program yang akan datang, siap berarti ya akan bantu program ini. Gimana Bu? Iya, jadi kami senang banget jadi bisa kolaborasi dengan teman-teman dari HIPMI, teman-teman dari UMKM. Jangan sampai
peluang ini terlewatkan. Jadi kita belajar bisnis bareng gitu ya. Oke, itu aja sih. Baik, bersama Kapos, sudah terasa kita sudah berada di ujung dialog hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dari HIPMI, dari Ketua Bang Dio, Bang Bayu, Kak Lina yang hari ini memang sudah menginspirasi sekali ya cerita-ceritanya. Bagaimana mereka bisa sampai ke tahap ini, dan luar biasanya tidak hanya berbagi ilmu, tapi mereka akan membuat program yang mungkin bisa membantu UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang ini. Ini seluruh ya Pangkal Pinang aja atau Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ya berarti ya. Di Pangkal Pinang ini bisa naik kelas dan bisa sejajar bersaing bersama mereka-mereka ini. Amin. Dan kami juga ucapkan kesediaan Ibu pimpinan Bang Kapos, Ibu Vivi, yang memang kami sebenarnya agak sulit mencari waktunya karena beliau ini agak sibuk ya. Jangan diralat dong. Enggak juga. Terima kasih banyak Bu Vivi waktunya. Semoga nanti kerjasama kita berjalan dengan lancar ke depannya. Amin. Baik, saya Rizky Wardianti, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.